orang laki-laki dari Bani Tamim mengabarkan kepadaku min waladi Abi Hala, dari anak Abi Hala. Di sini kalau di kitab syarah disebutkan Hind ibnu Abi Hala, Rabi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Hind ini saudara seibu dengan Fatimah dan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, Khadijah itu di masa jahiliyah sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha menikah 2 kali ya, dengan laki-laki yang lain. Pertama beliau menikah dengan Atiq bin Khalid al-Makhzumi. Ya, Atiq bin Khalid al-Makhzumi. Kemudian Atiq ini meninggal. Setelah itu Khadijah menikah lagi dengan Abu Halah. Ya. Nah, dari Abu Halah ini punya anak namanya Hind. Orang kita sering sebut Hindun. Ya, sebenarnya masih Hindun, karena bisa Hindin, bisa Hindan dalam bahasa Arab. Namanya Hind. Hind ini bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan. Dan ini laki-laki. Hind ini laki-laki. Jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, itu ramai di rumah Rasulullah. Rasulullah punya anak 6. Ya, beliau punya anak 6. Kemudian dari Khadijah. Kemudian yang bawaan Khadijah 1, Hind. Kemudian Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid. Ya, dan 8. Kemudian Rasulullah punya budak Ummu Aiman. Ummu Aiman budak beliau dari ibu Nabi Aminah, punya budak, kemudian diwariskan kepada Nabi, termasuk dia juga menyusui Rasulullah. Ummu Aiman ini. Jadi ada kurang lebih yang perlu diurus di rumah Nabi ketika itu, kurang lebih 9. 9 itu kemudian Rasulullah pun meninggalkan. Dia mendekati masa kenabian, Rasulullah suka menyendiri di Gua Hira. Gua Hira, ambil sana, habis bekal balik. Habis bekal balik sudah siap Khadijah, berangkat lagi. Dan yang luar biasanya Khadijah tidak pernah ngeluh. Khadijah tidak pernah ngeluh dengan kondisi, tidak pernah dia bertanya dengan Rasulullah. Baru balik, baru pergi lagi. Makanya Rasulullah cinta luar biasa sama Khadijah. Ini om banyak di rumah. Tidak ada seperti itu Rasulullah. Khadijah. Makanya Rasulullah sangat cinta luar biasa sama Khadijah. Sampai Khadijah meninggal pun ada orang yang Aisyah cemburu dengan Khadijah, dibela oleh Rasulullah. Dia beriman padaku ketika orang-orang mengkufur padaku. Dia bela dengan hartaku ketika orang tidak ada yang mau bantu aku. Dan dia memberi aku anak ketika wanita lain tidak beri aku anak. Dia adalah Rasulullah. Nah, kemudian jadi 2 kali menjanda Khadijah ini, ditinggal mati oleh suaminya, baru yang ketiga menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kita repot sudah. Kalau di kita ada perempuan suaminya 2 kali meninggal, wah bahaya, jangan aku yang ketiga ya. Berarti tuding bisa mau sial ya. Ternyata tidak, Khadijah tidak ya. Jadi itu tidak mesti seperti itu ya. Itu aja. Orang kadang-kadang mau sial. Jadi Hind. Nah, Yukna Aba Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kemudian dari anak Abi Halah, Hind tadi, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala
sa'altu khali. Aku bertanya kepada pamanku, paman dari sisi ibu. Ya, dari sisi ibu. Karena nyambung kerabatnya dengan siapa? Fatimah. Kalau ami, paman dari sisi bapak. Lalu khal, paman dari sisi ibu. Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sa'altu khali Hind bin Abi Hala wa kana wasofan. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Hala wa kana wasofan. Isyarat dijelaskan, wasof huwa alladhi lahu ma'rifah bil wasfi. Dia adalah seorang yang memiliki kemampuan menggambarkan, ya, memiliki kemampuan untuk menggambarkan sesuatu. Itu disebut wasof. Orang ini mampu. Karena tidak semua orang bisa menggambarkan apa yang dia lihat. Antum seberapa kali masih tauhid ini? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Antum tanya survei, macam mana masih tauhid itu? Oh, masih tauhid itu ada pintunya ada berapa? Antum sebutkan ini. Jendelanya sekian. Pojok sini ada ini, masuk situ ada WC, sini ada ini. Jelas ya. Ada orang sudah 5 kali di situ. Masjid itu memang agak miring ibadahnya. Cuman dia tidak bisa gambarkan secara lengkap. Ya, dia tidak bisa gambarkan secara lengkap. Walaupun dia sering, modelnya ada model-model orang beda-beda. Walaupun sering bertemu dengan seorang, walaupun sering mengunjungi tempat sesuatu, dia tidak mesti disifati wasof, mampu menyifati apa yang dia lihat. Nah ini Hind ini wasof, sehingga Hasan bin Ali tepat sekali bertanya dengan Hind. Hasan bin Ali ini cucu Nabi, sempat melihat Nabi SAW. Cuma dia masih kecil. Ya, dia masih kecil, sehingga dia bertanya kepada seseorang yang mampu menggambarkan tentang Nabi SAW dengan gambaran yang bisa dia jadikan acuan. Lihat, hadisnya panjang. Ya, berarti dia detil gambarkan. Sa'altu an hilyatin Nabi SAW. Aku bertanya tentang perhiasan. Hilyah itu artinya perhiasan. Cuman maksudnya adalah sifatuhu, sifat Nabi SAW, karakteristik Nabi SAW. Kenapa karakteristik Nabi diungkapkan oleh Hasan dengan hilyah? Aku bertanya kepada dia tentang perhiasan Nabi. Ya. Hind juga tidak jawab tentang perhiasan. Yang dijawab oleh Hind adalah karakteristik fisik Nabi. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada pada Nabi SAW itu bagaikan perhiasan. Sifat beliau itu sudah perhiasan. Ya. Ini sudah suatu keindahan, sesuatu yang menunjukkan cantik. Kemudian kata Hasan, wa ana ashtahi ayyasifali minha syai'an ata'allaqu bihi. Dan aku ingin bertanya kepada beliau tentang karakteristik Nabi yang ini, sifat-sifat ini bisa aku jadikan rujukan, bisa aku jadikan sesuatu yang pegangi. Inilah karakteristik Nabi. Karena aku bertanya kepada seseorang yang wasaf, seorang yang mampu menyifati sesuatu, mendeskripsikan sesuatu dengan sangat baik. Ya, sehingga aku bisa menghafal sifat-sifat tersebut, kata Al-Hasan. Dan ini menunjukkan menghafal karakteristik Nabi SAW itu termasuk ilmu yang mulia. Wal Hasan bin Ali mimman akramahullahu bi ru'yatin Nabi SAW. Ya, Hasan adalah termasuk seorang yang dimuliakan oleh Allah, sempat melihat Nabi, namun dia masih kecil. Oleh karena itu dia bertanya kepada pamannya yang namanya Hind supaya menggambarkan kepadanya dengan gambaran yang bisa dia jadikan acuan. Ya. Kemudian kata Hind, kana Nabi SAW fahman. Nabi SAW adalah seorang yang agung. Yatala'la wajhuhu
talaqlu'a al-qamari lailatal badri. Wajah beliau itu berseri-seri, bagaikan berserinya bulan saat dia sampai purnama. Atwala minal marbu', beliau itu lebih tinggi dari rata-rata laki-laki. Ya. Yang orang Arab kan tinggi-tinggi, lumayan lah tinggi dibanding kita kan tidak tinggi ini. Ya rata-rata orang Arab tinggi. Nah, Nabi itu lebih tinggi dari rata-ratanya. Wa aqsara minal musyadzab, namun beliau itu lebih pendek dari orang yang tinggi kurus. Itu musyadzab buat tawilu al-qama, seorang yang tinggi jangkung. Ma'an nahafah, yaitu tinggi jangkung kurus. Nah, orang tinggi jangkung kurus kan kelihatan sekali dia tingginya. Jangkungnya kelihatan. Beda dengan orang tinggi tapi berisi misalnya. Itu tidak terlihat, tidak terlihat tingginya seperti orang yang jangkung, tidak semencolok orang yang jangkung yang kurus. Ya. Azimal hama, kepalanya besar, ya. Kemarin besar yang proporsional. Rajila sya'ri, rambut beliau itu rajila. Sini tingkat. Rajila sya'ri maksudnya ai fi sya'rihi tathannin yasirun, ya. Pada rambut beliau itu terdapat unsur keriting, yaitu rajila, keriting yang masih bisa disisir. Itu namanya rajila syari, rambutnya keriting, unsur keriting tapi masih bisa disisir. In faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala. Apabila beliau mau, ya, beliau akan belah rambutnya. Tapi kalau tidak, ya, beliau biarkan begitu saja. Yujawizu sya'ruhu syahmata udunaihi idza huwa wa farrahu. Dan rambut beliau itu sampai ke ini, ya, bagian tempat tindik ini kalau beliau biarkan begitu saja. Di sini disebut inin faraqat aqiqatuhu faraqaha. Kalau beliau mau, beliau belah rambutnya. Ya, akiko, rambut itu disebut akiko. Oleh karena itu kita hewan sembelihan dalam rangka cukur rambut anak disebut akiko. Yang akikah itu yang rambut itu maksudnya. Cuman karena hewan ini berdekatan dengan proses akikah, nama hewan ini adalah hewan akikah. Namun ulama khilaf dalam akikah itu mana duluan, rambut duluan yang dipotong atau hewan duluan yang disembelih. Yang terdapat khilaf di kalangan ulama. Namun pendapat yang lebih kuat, yang disembelih dulu hewan, baru setelah itu digundul, ya, baru digundul. Karena urutan hadisnya kan seperti itu. Hewan dulu sembelih, kemudian baru dan memang pakai dan, tapi urutannya seperti itu. Namun kalau beliau tidak mau membelahnya, beliau biarkan begitu saja. Wal farqu ay yaj'ala sya'rahu firqataini. Beliau itu kadang belah tengah. Dan setiap belahan ada ekornya. Jadi di sini disebutkan bahwa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi zat wa kana awalan yasdulu sya'rahu thumma faraqahu. Di awal-awal kehidupan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa tidak membelah rambutnya, biasa dibiarkan begitu saja. Sisi ke belakang antara auratnya tidak belah. Kemudian baru beliau belah. Kenapa demikian? Ya, karena kebiasaan di awal-awal itu beliau kan tinggal di Mekah. Di awal kenabian Nabi tinggal di Mekah. Orang Mekah punya kebiasaan belah rambut.
Orang musyrikin Mekah kebiasaannya belah rambut. Ya, sedangkan orang Yahudi Madinah itu kebiasaannya tidak belah rambut, di belakangan saja, dibiarkan saja. Nah, Nabi lebih memilih serupa dengan ahlul kitab dibanding serupa dengan musyrikin. Nah, jadi kalau seandainya ada dua kemungkinan, ada dua kondisi yang kita disuruh memilih cuma dua kondisi ini, dan dua-duanya ini tasyabbuh misalnya, termasuk karakteristik suatu kaum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyerupai mereka, tinggal dipilih. Ini serupa ahlul kitab atau serupa musyrikin. Ya. Dan Nabi SAW lebih memilih menyerupai orang-orang ahlul kitab dibanding menyerupai orang-orang musyrikin. Setelah Nabi ke Madinah, kemudian terjadi penaklukan kota Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah masuk ke dalam Islam. Rambutnya belah tengah, sudah jadi Islam galak tapi baru Nabi. Ya. Nah, tasyabbuh kepada orang non-muslim ini haram. Ya. Tasyabbuh di sini artinya sesuatu yang menjadi kekhasan. Sesuatu yang khas itu adalah kalau orang melihat, ini ciri-ciri ini, nah itu khas itu. Tapi kalau sudah tidak khas, bukan tasyabbuh. Seperti dulu dasi. Kalau antum baca fatwa Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, itu mengatakan dasi termasuk tasyabbuh. Sekarang merata di tengah kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa kita bedakan lagi dengan dasi ini mana muslim mana non muslim. Sehingga kita pakai dasi tidak lagi jadi tasyabbuh. Beda sesuatu yang tasyabbuh tapi membawa nilai akidah, walaupun terjadi di tengah kaum muslimin. Ya. Tasyabbuh yang masyhur dengan kaum muslimin misalnya. Ini memang sebagai ulama khilaf, misalnya cincin kawin. Yang ulama khilaf tentang cincin kawin haram atau mubah. Cuman pada cincin kawin ini, cincin pernikahan itu kan budaya orang-orang Nasrani. Pada ini kemudian sekarang tersebar dengan kaum muslimin. Tidak bisa lagi kita bedakan kalau pakai cincin kawin ini, pasti non muslim. Tidak bisa. Lalu apakah jadi boleh seperti dasi tadi? Dilihat dulu, apakah cincin kawin ini ada muatan akidah atau tidak? Di tengah orang Nasrani, cincin kawin itu ada muatan akidah. Jadi cincin kawin itu, selama cincin kawin ada di tangan, pernikahan akan jadi langgeng. Artinya dia jadi sebab. Dia jadi sebab langgengnya rumah tangga. Ini syirik. Ya. Keyakinan bahwa dengan cincin ini, inilah sebab. Sama jimat. Dengan boneka ini, inilah jadi laris. Nah, seperti itu. Dengan cincin ini langgeng. Itu syirik. Ya. Ditambah lagi keyakinan mereka masukkan itu sebelum masukkan kan nyebut nama Tuhan dulu. Dengan nama Tuhan Bapa, Yesus, Roh Kudus, pluk, masuk cincin. Maka jari manis, tidak ada jempol langsung cuk. Oleh karena itu, walaupun cincin kawin tersebar dengan kaum muslimin, itu termasuk tasyabbuh. Apalagi cincinnya emas bagi laki-laki jelas haram. Ya. Kalau ta'ala, setahu saya itu pendapat yang saya lebih pegang ya, dibanding para ulama yang milih pendapat mubah. Setahu saya Syekh Utsaimin itu makruh kalau salah, tapi ya memang ada ulama yang membolehkan. Ini tentang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata si Hind, azharul lahu, Nabi itu kulitnya cerah. Ya, abyad bayadan masyruban bi humratin. Beliau itu kulitnya putih bercampur dengan warna merah. Wasi'ul jabin, jidatnya lebar.
Namun ada orang ganteng jidatnya lebar. Ya, dulu saya tak nyambung. Bagi saya dulu penggambaran bahwa orang Arab itu menggambarkan orang ganteng beda dengan cara kita menggambarkan orang ganteng. Bagi orang Arab menggambarkan orang ganteng itu jidatnya lebar. Setelah dilihat-lihat orang ganteng-ganteng ini, iya lebar jidatnya. Ada unsur lebar, bukan lebar sampai lebar, nong-nong, bukan. Lebar kelihatan pokoknya lebih lebar. Iya, ini seperti ini. Jadi Nabi SAW masih menjadi ya. Lebar dia, panjang lebar jidatnya. Kemudian azajjal hawajib, alis beliau itu panjang. Ya, alis beliau panjang. Bulu-bulunya lembut, kemudian dia lebar, panjang, alisnya lebar. Namun sawabil, sawabil sempurna. Kemudian fi ghairi qarnin. Al-qarn dua al-itqa al-hajibaini bihaitsu la yakunu bainahuma fajwatun. Ya, artinya alis Nabi itu tidak bersambung. Dan itu diantara bentuk keindahan orang-orang Arab. Orang Arab itu lebih senang alis tidak bersambung. Kalau kita gimana? Kalau kita nyambung apa tidak? Selera kita nyambung ya. Kalau orang Arab tidak nyambung. Dan Nabi SAW alisnya panjang, lebar, tapi tidak bersambung. Kemudian di antara alisnya tadi sini irqun yudirruhu al-ghadabu. Ya, ada urat. Sini itu ada urat Nabi. Yang urat ini dia akan memerah kalau marah. Kalau Nabi sedang marah kelihatan. Merah. Ya, urat. Kemudian akna irnain, hidung beliau itu mancung. Lahu nurun ya'luhu, ya. Dan ada cahaya. Di sini disebutkan hidung beliau mancung tapi tidak sampai begitu panjang. Tidak panjang ya. Ada unsur panjang saja. Yahsabuhu man lam yata'ammalahu asyamma. Kalau orang cuma melihat beliau sekilas saja, beliau itu mancung sekali. Ya, kalau cuma melihat sekilas saja, mancung sekali. Padahal kata Hinda seperti itu. Nabi itu tidak mancung sama mancung yang rata dahinya itu tidak. Ya. Tidak sampai seperti itu bentuk hidung Nabi SAW. Kathul lihya, kemudian Nabi itu jenggotnya lebat. Dan antara petunjuk Nabi SAW kita tahu untuk menjaga jenggot, ya, memelihara jenggot, dan termasuk sunnah fitrah. Dan orang yang mencukur jenggot disifati oleh Nabi SAW seperti menyerupai orang-orang Majusi dan musyrikin serta orang-orang Yahudi. Dan ada hadis yang banyak sekali hadis yang melarang kita untuk mencukur jenggot. Dan kalau seandainya ada ucapan yang termasuk ucapan yang berbahaya adalah orang mengatakan saya benci semua orang berjenggot. Ya, itu termasuk ucapan yang berbahaya. Karena dia tidak mengecualikan satu pun. Ya, saya benci semua orang berjenggot. Nabi SAW berjenggot. Kata Syekh Abdul Razak di sini, ini menarik. Wala syakka anna mahabbatahu tadfa'u al-insanu daf'an ila al-iqtida'u bihi. Ya, cinta kepada Nabi SAW itu mendorong seseorang untuk nyontoh beliau.
Seandainya pun beliau tidak mensyariatkan, ini pakai bahasa cinta saja, teman. Pakai bahasa cinta saja, orang akan meniru sesuatu yang dia kagumi. Ya, kenyataannya kan seperti itu. Orang kan gayanya, misalnya ada orang nyanyi yang dia favorit dengan vokalis tertentu, ditiru. Gaya rambutnya, gaya jalannya, bajunya. Kalau main bola, kita masih anak-anak dulu, kita nonton orang main bola, ini bagus, nanti kita selebrasi, niru, fans kita. Ya, selebrasi gula niru dia sampai kita, kayak jalannya, ya, sampai seperti itu. Nah, ini kalau ditinjau dari sisi cinta saja, seandainya Nabi tidak menganjurkan, tidak ada anjuran, tidak ada larangan seandainya. Dari sisi kata cinta saja, orang akan mendorong seseorang untuk niru Nabi. Nabi jenggotnya lebat, tiru. Ya, saking lebatnya jenggot Nabi, diriwayatkan sahabat bertanya, Nabi itu kalau zuhur baca sesuatu enggak? Sahabat baca. Tahu dari mana? Kan sir kan kalau zuhur. Tahu dari mana? Dari gerakan jenggotnya. Pasti lebat jenggotnya, sampai tahu bergerak. Kalau jenggot tipis-tipis gitu ada jenggot. Ya. Ini juga jenggot beliau lebat. Sahal Khaddaini, tulang pipi ini sahal, tidak tinggi, tidak menonjol. Tulang ininya tidak menonjol. Doli'ul fam, mulut beliau itu lebar. Muflajul asnan, dan gigi beliau itu gigi yang agak jarang, ya. Giginya agak jarang. Jadi muflajul asnan itu antara gigi seri dan gigi ini, gigi sebelum taring ini, seri juga namanya, bukan? Kalau dalam bahasa Arab ada astanaya, itu gigi seri ini. Ini namanya rubaiyat. Nah, rubaiyat itu gigi yang sebelum gigi taring, itu rubaiyat. Nah, antara gigi seri dan rubaiyat ini ada celah. Dan ini juga menurut orang Arab ini termasuk bentuk keindahan. Dan saya kira juga di tengah masyarakat kita sekarang, orang sampai kadang mahat gigi supaya agak jarang, ya, bukan yang rapat-rapat itu bukan. Kalau orang Jawa sebut gigi timun, ya, ada unsur renggang-renggangnya dikit. Nah, itu mempercantik gigi. Nah, gigi Nabi SAW seperti itu. Ini agak ada celah, muflajul asnan. Daqiqul masrubah, ya, al-masrubah sya'rus sadr. Idza kana mumtad ila suratin fid daqatin, ya, tadi ya. Ini apa? Masrubah kemarin sudah kita bahas, yang bulu dari dada, dari sini tengah sampai ke pusar. Ka'anna unuqahu jidun dumyatin fi safa'il fiddah, ya. Itu leher beliau bagaikan gading yang disepuh dengan perak. Dan nyambung juga, bisa saya gambarkan. Itu cuma ungkapan orang Arab menggambarkan keindahan leher. Lehernya bagaikan gading. Kalau kita lehernya jenjang, kaki jenjang. Kalau leher apa gitu? Nyebut, apa? Jenjang juga. Leher jenjang. Ya, lehernya jenjang. Untuk mengungkapkan leher indah. Kalau orang Arab menggambarkan leher indah, lehernya bagaikan gading. Mu'tadilul khalqi, beliau itu proporsional. Badinun mutamassikun, beliau badinun mutamassikun, itu gemuk padat. Nah, maksudnya berisi. Beliau itu berisi, tidak kurus, tidak gemuk gembur, itu bukan. Tapi beliau berisi badannya. Sawaun al-batnu was-sadru, dada dan perutnya rata. Wah, ini. Ya.
Dada dan perut beliau rata. Ini di antara ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum ketemu mimpi ada orang gendut, aku Nabi bukan. Ya, bukan Nabi. Gendut, pendek, bukan. Aridu sadri, dadanya menonjol, ya, bidang dada beliau. Ba'idama bainal mankibaini, kemudian ininya jauh, dadanya menonjol, ininya jauh, menunjukkan bidang. Kemudian ruas-ruas tulangnya besar. Anwarul mutajarrad, beliau itu bagian yang tidak berbulunya bercahaya. Bagian tubuh beliau yang tidak berbulu itu bercahaya. Jadi bagian yang tidak tertutupi oleh baju atau oleh bulu maka bercahaya. Mausulun ma baina labbatin wa surratin bi sya'ri yajri kal khaddi. Kemudian di antara lubah di sini, lubah ini yang pertemuan leher dengan dada ini lubah namanya. Ini ada bulu sampai ke pusat. Arisat diaini wal batni. Sementara dada dan perutnya itu tidak berbulu. Ya, dada beliau tidak berbulu, buah dada beliau tidak berbulu. Ash'aru dhira'aini wal mankibaini wa ali sadri. Ya. Lengan beliau itu dhira' hastain, ini berbulu. Kemudian mankib itu pertemuan antara lengan dengan pundak, di sini ada bulu-bulu juga. Dan bagian atas dada ini berbulu. Di sini seret, sini dikit, sini bulu. Selain itu tidak berbulu. Ya, kecuali jenggot rambut ya. Ada sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Al-Asy'ari, Asy'ar itu berambut, berambut. Asy'ari artinya keturunan orang yang berambut. Kenapa mereka disebut Al-Asy'ari? Karena dulu kakeknya ini lahir banyak bulu waktu bayi, sehingga disebut Asy'ar, banyak rambut di badannya. Ini bayi ini banyak bulunya. Ya. Nah, sedangkan Nabi itu di titik-titik saja bulunya, di sini, di sini, di atas dada sini lurus. Selain itu tidak berbulu. Dan selain itu bercahaya. Ya, badan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawil Zandaini. Zandaini ini apa Zandaini? Artinya apa Zandaini? Diterjemah tulang. Tulang hasta. Asfalu dhira', bawah sini panjang. Bahkan tawilu zandaini. Rahabur roha, telapak tangannya lebar. Telapak tangan disebut roha karena tempat bersandar untuk istirahat. Jadi beliau telapak tangannya lebar dan tebal. Syahnu kafaini wal qadamaini, telapak tangannya dan telapak kakinya tebal. Sa'ilul atraf au qala sya'ilul atraf, bagian ujung-ujung tubuh beliau itu panjang. Apa ujung tubuh? Jari ya. Inilah ujung tubuh kita. Sini ujung tubuhnya sini. Sini ujung tubuhnya situ. Ya. Dekati kan yang lain? Apa yang lain? Ya. Beliau panjang, jari-jari tangannya panjang, tapi yang proporsional. Ada sahabat disebut Dzul Yadain, karena panjang tangannya berlebihan. Kalau dia berdiri bisa pegang lutut tangannya. Nanti bisa tak? Coba.
Antum disebut juga Dzuliyadain, yang punya dua tangan artinya. Disebut itu orang seperti ini semua lutut. Ya. Nabi panjang tapi yang proporsional. Ini kan menunjukkan cengkeraman kuat. Kalau orang panjang kan cengkeramannya kuat. Kemudian khomsoni ahmasoini. Khoms itu ini cekung. Telapak kakinya ada cekungan. Ya. Telapak kakinya ada cekungan, tapi tidak sampai berlebihan tinggi. Ada cekungan telapak kaki Nabi. Ada orang kan tidak punya cekung telapak kaki seperti Nabi Isa. Nabi Isa disebut Al-Masih di antara tafsirannya karena telapak kaki Nabi itu Nabi Isa rato. Nyapu, ngusap bumi kalau jalan. Rata. Nampak itu rata semua. Di antara makna Al-Masih. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad tidak, ya. Ada cekungan tapi walaupun tidak terlalu tinggi. Masihul qadamain. Telapak kaki beliau itu mulus. Anna qadamaihi sallallahu alaihi wasallam amlasan. Telapak kaki beliau itu licin. Ya, tidak ada pecah-pecah. Tidak ada yang belah. Ya. Dan tidak ada yang terkelupas kulit kakinya. Kalau kita lagi nggak beda ya dia. Yan bu'an buma alma, sehingga air itu cepat lari dari kaki beliau. Kakinya cepat kering karena nggak nyangkut. Kalau kita kan belah-belah nyangkut dia di sela-sela itu. Nyangkut. Kaki beliau cepat kering karena tak ada yang nyangkut. Ya. Walaupun tidak pakai minyak zaitun dan lain sebagainya, demikian keadaannya. Idza zala qal'an, kalau beliau jalan itu kakinya dicabut, ya. Maksudnya digeret. Beliau itu jalan tidak seperti itu, cepat, jalannya ngangkat, tegap, jalan Nabi. Ya. Dan tegap, takafian, tegap. Yamshi hauna, dan beliau itu jalan penuh dengan ketawaduan, mu'tadil. Dari ulmasyah anna khutwatuhu sallallahu alaihi wasallam wasi'ah. Langkah kakinya lebar. Langkah kaki lebar bukan dibuat-buat, memang itu. Ya. Beliau jalan langkah kakinya lebar tanpa takalluf, tanpa dibuat-buat. Idza masya ka'annama yanhatu min sababin, kalau beliau jalan seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Wa idzal iltafata jami'an, kalau noleh ke belakang, noleh semua seluruh badannya. Khafidut tarfi, beliau sering sekali nunduk. Ya, beliau itu adalah seorang yang sering nunduk. Nadharahu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Beliau itu nunduk melihat ke arah bawah lebih lama dibanding beliau nongakkan kepala. Dikatakan yang lain jullu nadharihi mulahadha. Pandangan beliau adalah pandangan seseorang yang merenung. Tidak ada hampa pandangannya. Nabi itu kalau pandang tidak hampa. Tidak ada kosong, ngawang, tidak bayang-bayang. Tidak seperti itu. Kalau mandang bukan seperti itu Nabi. Kalau mandang ada sesuatu yang dia lihat, ada sesuatu yang dia pikirkan, ya, ada sesuatu yang dia renungkan, tidak kosong. Ya. Itu pandangan Nabi SAW. Yasuqu ashabahu, beliau itu terbiasa menggiring sahabatnya. Artinya beliau jalan di belakang. Ini menunjukkan beliau itu perhatian dengan sahabat-sahabat yang lemah, yang kecil, anak-anak, ya. Misalnya kuda-kuda yang cepot, yang lain kasihan, yang belakang ketinggalan, tidak diperhatikan, Nabi di belakang, temannya yang belakang. Yabduru man laqiya bisalam, dan beliau itu kalau bertemu dengan orang lain sering memulai salam. Ini menunjukkan tawadu. Ya, ada orang tidak tegur duluan, lewat foto dia duluan harus tegur aku, baru gue tegur. Ini orang tidak tawadu. Ini Nabi SAW, khairun nas, sayyidu walidi Adam.
anak Adam yang paling mulia. Dului salam. Oleh karena ikhwan ya, selain kita belajar di sini tentang karakteristik, kami pelajari akhlak beliau juga. Ucapkan salam. Dan beliau SAW itu karakternya jadi mudah. Beliau itu tidak buat orang repot. Nah, bahasa Palembang namanya rangsan. Ya, kadang uang tuh kalau kalau baca itu harus cek ini, kalau cek ini banyak alasan. Ya, apa bahasa yang lain selain itu? Ya bukan banyak kendak, repot urusan dengan dia, panjang urusan. Kalau sudah kita ketiga sudahlah, repot. Cek ini, mudah oleh urusan. Ya kalau bisa cek ini ya kita cek ini, mudahkan orang itu mulia itu mudahan. Itu di antara karakteristik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian di sini banyak kita sarah jadinya karena panjang sudah malam. Ya, karena panjang sudah malam. Jadi kita ya antum sudah bisa memahami dari sini, mudah-mudahan dapat faedahnya juga. Ya. Dan ini menunjukkan luar biasa. Benar sekali apa yang dikatakan Al Hasan bin Ali bahwasanya Hind wasofa. Detil sekali dia menggambarkan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihafal oleh Hasan. Yang ini, aku jadikan riwayat ini dari Hind ini sebagai acuan yang bisa kupegangi. Nabi itu seperti itu. Ya. Dan masya Allah luar biasa. Ya. Cara Hind menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulai dari atas sampai bawah, sampai telapak kaki ini, cekung apa tidak tahu deh. Gimana? Luar biasa detil. Makanya kata saya tadi, tidak semua orang ketika bertemu dengan orang lain itu mampu menyifati. Tidak semua orang berkunjung masjid atau itu mampu menyifati. Dia tahu duduk yang di sini, yang di sini ada sedetil itu belum tentu tahu. Nah ini sampai sedetil itu dia menyifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Ya. Kita sampai di hadis 8, berarti pekan depan insya Allah hadis ke-9. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Dari jemaah ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Ada. Baik gitu ya. Ini ada pertanyaan dari jemaah. Yang pertama, apakah benar bahwa Rasulullah tidak pernah sakit? Rasulullah tidak pernah sakit. Beliau sakit. Rasulullah SAW sakit. Seperti kalau sebelum itu Allah malam. Kalau sebelum wafat Allah malam beliau sakit dari itu. Tadi saya lupa cerita biografi Hasan ya, karena panjang ya. Tambahkan Hasan diantaranya cucu Nabi SAW, beliau wafat diracun. Beliau diracun sampai 3 kali beliau diracun. Pas yang ketiga baru meninggal. Sampai ada yang menyebutkan khususnya putus karena racun. Tidak tahu saya Nabi pernah sakit atau tidak. Ya setahu saya tidak, tapi saya tidak berani. Ya, yang lain. Kalau malu. Dari jemaah bisa dari mana? Sudah. Ya, kita cukupkan sampai sini. Habis. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.